Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 6,2 kali 28 meter. Seperti biasa, Om Ben akan disclaimer dulu kalau di sini Om Ben bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben adalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Untuk desain kali ini didasari sama gambar sketsa dari rumah temen Om Ben yang minta untuk di remake agar ruangannya atau rumahnya itu lebih nyaman. Berdasarkan permintaan dan gambar sketsa dari rumah temennya Om Ben, ya, maka Om Ben ini mau bikin gambaran atau sketsa yang mirip juga dengan gambaran rumah aslinya. Jadi kalau lihat dari ukuran yang dikasih dari temennya Om Ben, itu untuk ruangannya kan gede-gede banget. Terus itu Om Ben bikin pakai ukuran real. Nah itu ternyata lebih dari 15 meter. Nah terus depannya sendiri katanya ada garasi kurang lebih 11 meter. Jadi untuk mengantisipasi ukuran itu, di sini Om Ben bikin sketsanya ukurannya 7 kali 28 meter. Di ukuran ini Om Ben bikin sketsanya, Om Ben bikin kotakan-kotakan sesuai dengan apa yang digambar oleh temennya Om Ben. Dan didapatkan gambar kurang lebih seperti ini ya Om ya, untuk gambar sketsanya. Jadi dari depan tuh ada tempat parkir yang cukup luas, terus nanti ada teras, terus masuk ada ruang tamu, terus ada kamar tidurnya. Kamar tidurnya di sini ada 3, terus geser lagi nanti ada ruang TV, terus nanti di belakang itu ada gudang dan kamar mandi serta dapur. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini ya Om ya, dengan ukuran-ukuran luasannya. Dan gambaran ini Om Ben kasih ke temennya Om Ben. Nah ternyata dari temennya Om Ben itu ada revisi bahwa ukurannya tuh bukan 7, melainkan lebarnya 6,2 meter. Dan dari temennya Om Ben, sebut saja Mr. A, dia juga menginginkan untuk rumahnya itu coba didesain ulang oleh Om Ben. Jadi di sini Om Ben bikin sketsa ulang dengan berdasar pada luas tanah atau luas lahan yang dimiliki oleh Mr. A. Di sini Om Ben mulai dengan menggaris-garis ya, atau mengkotak-kotakan ruangan-ruangannya sesuai dengan jumlah ruangan yang diinginkan oleh Mr. A. Nah, ini juga terlihat dari foto desain awalnya. Jadi di sini Om Ben tidak menambahkan ruangan, hanya merealisasikan ruangan-ruangan apa saja yang dimaui oleh atau diinginkan oleh Mr. A. Jadi rumah ini berdiri di atas lahan 6,2 meter untuk bagian depannya atau lebarnya, dan panjangnya 28 meter. Nah di sini Om Ben sudah bagi-bagi berdasarkan ruangan-ruangannya dan sudah Om Ben warnai juga. Mungkin sudah terlihat ya Om ya untuk pembagian-pembagian ruangannya. Jadi di sini Om Ben dari belakang ya, untuk yang besar di belakang itu sebelah kiri adalah dapur, terus yang depannya ada gudang dan ada toilet. Lanjut ke bagian depannya, dari gudang itu nanti ada ruang kerja, terus nanti ada kamar, dan itu kamarnya ada 2 ya. Dan berlanjut dengan ada kamar mandi atau toilet ya, dan itu bersebelahan dengan musola. Nah terus di depannya musola terdapat kamar utama ya, dengan ukuran yang paling lebar ya untuk kamar yang ada di rumah ini. Dan di depannya lagi dari kamar utama adalah ruang keluarga. Nah baru setelah dari ruang keluarga nanti ada ruang tamu. Nah ini untuk gambarannya ya Om ya, untuk kalau udah dikasih furniture kurang lebih gambarnya seperti ini untuk ruangan-ruangannya. Sekaligus furniture tersebut tuh menandai mana yang kamar, mana yang ruangan-ruangan lain. Nah ini untuk kamar anak, ini Om Ben rasa cukup lebar ya, dengan ukuran 2,5 kali 4 meteran ya, sehingga di sini Om Ben kecilkan jadi sekitar 2,5 kali 3 meter. Dan untuk bagian depannya di sini Om Ben naikkan ya untuk ketinggian tanahnya. Jadi tujuannya agar membedakan ya mana yang halaman, mana yang rumah. Jadi kelihatannya tuh lebih kontras. Dan dengan rumah yang tanahnya atau letaknya lebih tinggi ini memberikan kesan pandangan yang lebih luas apabila dilihat dari dalam rumah. Nah ini adalah kalau dilihat dari bagian atas ya Om ya, dari atas rumahnya. Dan ini mulai Om Ben bangun untuk struktur temboknya biar semakin memperjelas untuk pembagian ruangan-ruangannya. Untuk ukuran ruangan-ruangannya juga di sini masih tercantum ya Om. Jadi misalnya Om pengen
tahu untuk ukurannya atau detailnya, bisa Om pause atau Om screenshot ya untuk videonya, sehingga mendapatkan detail ukuran yang sesuai. Dengan Om Ben memperpendek ya atau memperkecil dari luasan kamar anak di sini, ini menciptakan adanya ruangan yang cukup lebar ya di depan dapur atau di depan ruang kerja, juga di depan ruang kamar, yang mana di sini juga jadi ruangan multiguna. Mungkin kalau memang mau dibikin ada sofa tambahan di situ buat lihat TV atau main game, atau mungkin bisa diisi dengan alat-alat fitness untuk olahraga di dalam rumah. Untuk musolanya sendiri di sini Om Ben letakkan di samping dari kamar mandi ya, atau lebih tepatnya di antara kamar utama dan kamar mandi, dengan kontur yang berundak ya, atau Om Ben kasih tangga di sini ya agar berbeda dengan area atau ruangan yang lain. Selain itu, dengan adanya tangga di sini menjadikan batas mana yang ruang ibadah, mana yang ruang umum. Selanjutnya bergerak ke belakang ya, di area depan dapur dan juga depan dari area kerja dan kamar anak. Di sini ruangannya cukup besar ya Om ya, dengan lebar sekitar 2,75 meter. Nah, itu tadi yang Om Ben bilang bisa dimanfaatkan untuk ruang TV tambahan atau ruang game, atau sekedar untuk menaruh alat fitness untuk olahraga di rumah. Nah, ini untuk temboknya Om Ben warnai dengan warna kayu ya, biar makin kelihatan bagus gitu aja sih sebenarnya. Om Ben suka untuk warna-warna yang mengarah ke warna alami ya, kayak warna coklat. Dan untuk kamar mandinya di sini dari Om Ben udah cukup lengkap ya. Ada wastafelnya tadi, terus ada WC duduk, juga ada showernya. Untuk kamarnya masih cukup lebar ya, dengan kasur yang single bed ini masih menyisakan cukup banyak ruang ya, sehingga bisa ditaruh meja belajar atau komputer nanti untuk belajar. Nah, ini Om Ben tutup ya temboknya ya, jadi tembok ini hampir semuanya atau semuanya sudah tertutup ya. Nah, jadi udah jelas untuk ruangan-ruangan pembagiannya seperti apa. Oh ya Om, sebagai gambaran, di sini rumah Mr. A ini terletak di desa, tapi cukup padat penduduk juga. Jadi kanan kirinya itu udah ada rumah tetangga, sehingga sulit kalau memang mau dibikin ada jendela untuk sirkulasi di kanan kiri rumahnya, karena emang sudah berdempetan dengan rumah tetangga. Nah, dari Om Ben nanti rencananya ini untuk sirkulasi dibuatkan atapnya itu harus transparan dan bisa dibuka tutup, sehingga nanti udara tetap bisa sirkulasi masuk ke dalam rumah. Dan untuk ruangan laundrynya sendiri di sini yang di dalam rumah bisa diletakkan di ruang serbaguna ya, ruang yang bayangan itu di depan kamar anak dan di depan ruang kerja. Nah, untuk laundrynya sendiri bisa dilakukan di belakang, di area dapur yang dekat sama kamar mandi. Itu mesin cuci nanti bisa di situ, jadi bisa laundry di area belakang. Dan kalau memang hujan, itu untuk menjemur bajunya itu bisa dilakukan di dalam rumah, yaitu tepatnya di depan ruang kerja. Nah, mungkin Om penasaran juga ya bagaimana kalau dilihat dari dalam rumah terkait dengan desain dan furniture yang sudah ada. Om Ben mulai dengan ruang keluarga ya Om. Di sini ruang keluarganya sudah ada TV-nya, sofa, juga lampu baca ya. Dan ini kalau misalnya dilihat dari sampingnya, terlihat bukaan yang besar ya dari antara ruang tamu dan ruang keluarga. Di sini emang ada pintu besar ya, tujuannya adalah untuk menambah extra space kalau memang ada acara keluarga yang membutuhkan ruangan yang lebih besar. Selanjutnya ini adalah ruang yang di bagian belakang, ada dapur, kamar mandi, ruang kerja, dan kamar anak. Untuk ruang kerjanya sendiri di sini tidak berpintu ya, jadi aksesnya bebas, dan itu juga memberikan kesan luas ya untuk ruang kerjanya. Dan ini untuk bagian dapurnya ya, sudah ada kitchen setnya, terus ada tempat untuk air ya atau galon, ada kulkasnya juga. Dan ini adalah kamar mandi yang di dekat musola. Komposisinya di sini ada WC duduk, terus ada wastafel, dan juga ada shower ya. Komposisinya sama dengan kamar mandi yang ada di dekat dapur. Walau demikian, secara luasan ukuran itu lebih besar dan lebih luas untuk kamar mandi yang ada di dekat musola daripada kamar mandi yang ada di dapur. Dan ini adalah gambaran kalau misalnya dilihat dari atas untuk kamar anak, kamar mandi, musola, dan kamar utama. Selanjutnya ini adalah ruang tamu dan ruang keluarga, juga kamar utama bila dilihat dari atas.
Kembali ke ruang tamu, di sini terlihat jelas untuk sekat ya atau pintu bukaan yang cukup lebar antara ruang tamu dan ruang keluarga yang berguna untuk menambah extra space. Dan ini adalah jendela dari ruang tamu yang langsung menghadap keluar ke halaman depan rumah. Jendelanya cukup tinggi sehingga memberikan kesan aman ya, karena sulit untuk dilihat langsung oleh orang yang ada di depan rumah. Namun di sisi lain ini memberikan pandangan yang lebih luas dari dalam rumah. Dan ini adalah posisi ruang keluarga yang dilihat dari pintu yang lebar antara ruang keluarga dan ruang tamu. Nah, ini untuk posisi sebaliknya dari ruang keluarga melihat ke ruang tamu. Dan ini adalah lorong panjang yang dilihat dari ruang keluarga ya. Yang di pojok sana itu adalah dapur, dan sebelumnya adalah melewati kamar utama, musola, kamar mandi, dan kamar anak juga ruang kerja. Oke, sekarang lanjut untuk rencana atapnya ya Om. Dari Om Ben rencananya di sini adalah untuk membuat atap transparan ya. Dan tentunya sebagian dari atap transparan itu rencananya bisa dibuka. Jadi nanti bisa mendapatkan akses udara untuk sirkulasi juga. Sedangkan untuk bagian yang lain, di sini untuk area kamar utama sampai dengan ruang kerja, di sini Om Ben pilih untuk menggunakan genting sebagai atapnya, dan sebagian lagi ditopang oleh semen ya atau cor. Dan untuk atap yang bagian belakang meliputi dapur, kamar mandi juga gudang, di sini Om Ben pilih untuk menggunakan dak semen. Tujuannya adalah untuk menambah extra space untuk menaruh tandon air dan juga unit AC outdoor nantinya. Terkhusus untuk bagian depan, di atas dari jendela ruang tamu, di sini untuk dak semennya atau cor betonnya Om Ben majukan. Tujuannya adalah untuk menghalangi air hujan langsung menerpa jendela ruang tamu. Nah, ini adalah penampang dari bagian atasnya ya Om. Di sini dari Om Ben mulai membuat tembok ya dengan space sekitar 60-70 sentian lah dari tepi rumah. Nah, nanti ini temboknya ditinggikan kurang lebih 1 meter untuk nanti menopang struktur gentingnya. Dan ini adalah posisi atapnya. Untuk gentingnya sendiri nanti Om Ben lebihkan ya dari temboknya itu sekitar 50 sentian ya, agar nanti bisa untuk menyimpan unit AC outdoor di bawahnya ya, sehingga tidak langsung terkena air hujan. Dan sekarang Om Ben lanjutkan untuk struktur dari atap transparannya Om. Dari Om Ben di sini untuk atap transparannya Om Ben letakkan di 2 bagian, yaitu di teras depan rumah itu yang di bagian samping, dan sepanjang lorong ya dari pintu keluar dari ruang keluarga sampai dengan dapur. Oke Om, sekarang Om Ben warnai ya. Jadi dari Om Ben warnanya untuk yang dek beton atau cor ini Om Ben kasih warna abu-abu. Dan untuk atap transparannya di sini Om Ben menggunakan warna yang transparan, sehingga nanti seperti konsepnya ini adalah atap yang bisa ditebus cahaya. Dan mungkin bisa juga ditambahkan mekanisme buka tutup sehingga mirip sama sunroof mobil. Nanti bisa juga untuk menambah sirkulasi udara dari dalam rumah. Ya, dan inilah gambaran dari rumahnya ya. Untuk ilustrasinya kalau sudah jadi seperti ini. Jadi ada atap yang panjang, itu atap yang dengan genting, terus ada atap transparannya juga, dan sebagian di belakang itu menggunakan dek semen ya atau cor-coran di situ untuk menopang dari tandon air dan juga unit AC outdoornya. Oke Om, ini untuk rumahnya udah jadi kurang lebih untuk foto-fotonya seperti ini Om. Ini untuk tampilan dari depan rumahnya ya, dari bagian bawah kelihatan itu untuk parkiran cukup sebenarnya untuk 2 mobil ya. Di sini Om Ben letakkan 1 mobil dan 1 motor. Dan ini untuk bagian atapnya terlihat jelas ya untuk tempat AC-nya di mana, dan itu ada tandon airnya juga. Atapnya sebagian transparan, sebagian beton, dan sebagian lagi menggunakan genting. Dengan unit AC yang semuanya di atas, ini nanti memudahkan ya untuk misalnya mau servis AC, tukang servisnya tinggal naik ke atas ya. Demikian juga untuk maintenance dari tandon air. Nah, ini adalah fotonya ya, memanjang dari samping rumah. Dan ini adalah foto dari depan rumahnya, menunjukkan kalau itu ada pintu masuk di belakang daripada tangga. Ya, demikian untuk ilustrasi dari Om Ben untuk ukuran rumah 6,2 x 28 meter. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa menginspirasi om-om semua yang lagi mau bangun rumah atau mau bikin rumah.
Dan untuk kekurangannya atau hal-hal yang kurang berkenan, Om Ben mohon maaf. Dan terus support video dari Om Ben, share juga kalau memang ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video dari Om Ben berikutnya.